Halo, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi, di mana ini merupakan pertemuan yang kedua sebagai lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, di mana hari ini yang akan kita pelajari adalah konsep waktu. Nah, di pertemuan pertama kemarin kita sudah mempelajari konsep ruang. Nah, sekarang di pertemuan kedua ini kita akan belajar konsep waktu. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai kali ini atau pertemuan kedua ini yaitu diharapkan kita mampu atau siswa mampu memahami konsep waktu dan perbedaan waktu. Sekali lagi, target yang harus kita capai pada pertemuan yang kedua ini yaitu diharapkan siswa mampu memahami konsep waktu dan perbedaan waktu. Nah, jadi segala benda yang ada di sekitar kita, peristiwa yang terjadi di sekitar kita tidak dapat lepas dari waktu ya. Nah, misalnya aktivitas manusia seperti makan, tidur, bekerja, belajar, dan aktivitas yang lain berada di suatu tempat dalam suatu waktu. Jadi memang sekali lagi, segala peristiwa ataupun benda yang ada di sekitar kita tidak bisa dilepaskan dari tempat ataupun ruang, termasuk juga tidak bisa lepas dari waktu ya, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, pada pagi hari misalnya siswa ke sekolah, para petani bekerja ke ladang ataupun sawah, para pegawai pergi bekerja di kantor. Nah, waktunya di pagi hari gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kegiatan manusia itu selalu dikaitkan dengan waktu ya. Nah, berikut merupakan kejadian ataupun peristiwa yang berkaitan dengan waktu. Kita lihat yang pertama yaitu peristiwa siang dan malam. Nah, peristiwa siang dan malam terjadi disebabkan oleh rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Yaitu perputaran bumi pada sumbunya, perputaran bumi pada porosnya ya. Bumi berputar pada sumbunya dengan arah dari barat ke timur. Ya, jadi sekali lagi arah rotasi bumi dari barat ke timur, di mana mencapai satu putaran dalam waktu 24 jam. Jadi bisa kita simpulkan bahwa selama 24 jam bumi mencapai 360 derajat atau mencapai satu putaran ya. 360 derajat berarti kembali ke posisi semula gitu ya. Nah, dengan kata lain bisa juga kita artikan bahwa pergerakan bumi menempuh 15 derajat dalam waktu 1 jam ya, atau menempuh 1 derajat selama 4 menit. Nah, ini dari mana? Coba kita lihat persamaannya. Tadi kita katakan bumi berotasi mencapai satu putaran atau 360 derajat dalam waktu 24 jam. Maka 24 jam sama dengan 360 derajat. Bisa ya? Nah, dari sini kita bisa sederhanakan setiap 1 jam bumi akan mencapai 15 derajat. Dari mana itu? 360 dibagi 24 ya. Lalu kita sederhanakan lagi. Dalam waktu 4 menit bumi bergerak sejauh 1 derajat ya. Nah, 4 menit ini dari mana? Dari 1 jam dibagi 15 ya. Nah, jadi kita hasilkan persamaannya 1 derajat sama dengan 4 menit. Ini jarak tempuh rotasi bumi gitu ya. Jarak tempuh rotasi bumi dari barat ke timur ya. Nah, lalu pada saat berotasi, tidak semua permukaan bumi mendapat sinar matahari ya, melainkan hanya yang menghadap ke matahari tersebut yang mendapat sinar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa permukaan bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang ya, sedangkan
permukaan bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam gelap ya, karena tidak mendapat sinar matahari. Nah, ini yang kita sebut sebagai peristiwa siang dan malam ya. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya. Ketika bumi berotasi, matahari selalu memberikan sinarnya kepada bumi gitu ya, dimana permukaan bumi yang menghadap ke matahari itu akan mendapatkan sinar dan mengalami siang, sedangkan permukaan bumi yang berada di sisi lain yang membelakangi matahari sehingga tidak mendapat sinar matahari akan mengalami malam ataupun kondisi gelap ya. Nah, nomor 2 yaitu perbedaan waktu. Perbedaan waktu disebabkan oleh rotasi bumi. Karena bumi berotasi dari barat ke timur tadi, maka bagian timur bumi lebih dahulu terang daripada bagian barat bumi, atau sebaliknya, bagian timur bumi lebih dahulu gelap daripada bagian barat bumi ya. Karena apa? Karena rotasinya tadi dari barat ke timur ya. Lalu kemudian kota Greenwich yang berada di Inggris, tepatnya pada 0 derajat bujur, ditetapkan sebagai titik awal penentuan waktu di dunia ya. Artinya apa? Untuk menentukan waktu di setiap tempat ditentukan dari waktu kota Greenwich. Makanya sering kita membaca atau melihat istilah GMT ya, atau Greenwich Mean Time, pedoman waktu dunia ya. Termasuk waktu Indonesia itu pedomannya dari GMT ya, atau dari Greenwich Mean Time ya. Nah, kenapa kota Greenwich sendiri dipilih sebagai kota dengan pedoman waktu ataupun titik awal penentuan waktu? Karena memang berada pada 0 derajat bujur. Jadi sekali lagi, penentuan waktu itu berdasarkan letak bujurnya ya, bukan berdasarkan letak lintang, tetapi berdasarkan letak bujur ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan peta berikut ini. Nah, ini merupakan peta pembagian zona waktu yang ada di dunia ya. Yang berada di tengah, yang angka 0 ini, daerah 0, ini merupakan pedoman waktunya ya. Nah, sedangkan di sebelah kanannya ada +1. Nah, +1 artinya apa? Waktunya lebih dahulu 1 jam ya. +2 lebih dahulu 2 jam. +7 lebih dahulu 7 jam. Sedangkan yang di sebelah kirinya kan ada -1 ya. Artinya apa? -1 berarti waktunya lebih lama atau lebih lambat 1 jam dari GMT tadi ya. Kalau -2 berarti waktunya lebih lambat, lebih lama 2 jam dari GMT, dari yang zona 0-nya gitu ya. Kalau kita lihat Kepulauan Indonesia berada di zona +7, +8, +9 ya. Kita sendiri yang berada di Kota Medan berada di +7. Pulau Sumatera ini ya, bisa kita lihat ya, berada di +7 ya. Nah, kita lihat contohnya. Medan misalnya yang berada di waktu Indonesia Barat, waktunya lebih dahulu 7 jam dari GMT, atau sering dituliskan GMT +7 ya. Bali yang berada di waktu Indonesia bagian tengah, waktunya lebih dahulu 8 jam dari GMT, sering dituliskan GMT +8. Kemudian Maluku yang berada di waktu Indonesia Timur, zona waktu Indonesia Timur Indonesia, waktunya lebih dahulu 9 jam dari GMT, dituliskan GMT +9. Kota lain misalnya Singapura, waktunya lebih dahulu 8 jam dari GMT ya, sama dengan WITA ya, Indonesia bagian tengah, dituliskan GMT +8. Tokyo, Jepang ya, kota Tokyo, waktunya lebih dahulu 9 jam dari GMT,
GMT plus 9 ya. Kuala Lumpur, Malaysia ya, waktunya lebih dahulu 8 jam dari GMT atau GMT plus 8. New York misalnya, Amerika Serikat, waktunya lebih lambat, nah ini ya, lebih lambat 4 jam dari GMT atau dituliskan GMT min 4. Nah, kita bisa hitung Kota Medan tadi 7 jam lebih dahulu dari GMT, sementara New York lebih lambat 4 jam dari GMT. Kalau kita bandingkan antara Kota Medan dengan New York, berapa jam selisih waktunya? Berarti 7 jam ditambah 4 jam ya. Artinya apa? Kota Medan sendiri lebih dahulu 11 jam dari New York ya. Nah gitu ya. Nah jadi ini merupakan contoh-contoh daerah waktu yang ada di beberapa negara ya. Nah coba kita kembali ke persamaan kita yang tadi ya. Persamaan tentang waktu rotasi buminya, dimana tadi 24 jam sama dengan 360 derajat atau 1 jam sama dengan 15 derajat jarak tempuh rotasi buminya ya. 1 derajat sama dengan 4 menit ya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa setiap berbeda 15 derajat garis bujur maka berbeda waktunya 1 jam. Sekali lagi, setiap berbeda 15 derajat garis bujur maka waktunya berbeda 1 jam ya. Atau setiap berbeda 1 derajat garis bujur maka waktunya berbeda 4 menit. Jadi kita bisa bandingkan daerah A misalnya dengan daerah B. Jika bujurnya berbeda maka waktunya bisa kita cari perbedaan waktunya berapa gitu ya. Dari mana? Dari persamaan yang ini. Ketika berbeda 1 derajat maka waktunya berbeda 4 menit. Ketika berbeda 15 derajat maka waktunya berbeda 1 jam gitu ya. Nah, untuk menentukan selisih waktunya ada 2 catatan saya buat di sini, di mana catatan pertama, daerah dengan angka derajat bujur timur yang terbesar atau yang lebih besar waktunya lebih dahulu ya. Yang terbesar waktunya lebih dahulu. Misalnya daerah A misalnya berada pada 50 derajat bujur timur. Daerah B misalnya berada pada 40 derajat bujur timur. Maka daerah A yang 50 derajat bujur timur tadi waktunya lebih dahulu daripada daerah B. Nah gitu ya, karena daerah A tadi 50 derajat bujur timur lebih besar angkanya gitu ya. Lalu ada catatan kedua di sini, daerah dengan angka derajat bujur barat yang lebih besar waktunya akan lebih lambat. Angka derajat bujur barat terbesar waktunya lebih lambat gitu ya. Contoh, daerah C misalnya berada pada 50 derajat bujur barat. Daerah D berada pada 40 derajat bujur barat. Maka karena daerah C tadi di 50 derajat bujur barat, waktunya lebih lambat daripada daerah D yang berada di 40 derajat bujur barat ya. Lebih jelasnya coba kita perhatikan contoh berikut ini ya. Kita lihat contoh pertama. Kota W berada pada 40 derajat bujur timur. Kota X 25 derajat bujur timur. Kota Y berada pada 42 derajat bujur timur. Pertanyaannya, jika di kota W pukul 10 waktu setempat lah kita buat ya, pukul 10 waktu setempat, maka saat yang sama di kota X dan Y pukul berapa gitu ya. Nah langsung kita jawab ya. Pertama sekali kita bandingkan dulu kedua kotanya ya. Misalnya kita bandingkan antara kota W dengan kota X yang akan kita cari waktunya. Kota W 40 bujur timur, sedangkan kota X 25 bujur timur.
Mana tadi yang lebih duluan ini? Tadi bujur timurnya lebih duluan angka terbesar daripada yang lebih kecil, ya kan? Maka kota W waktunya sudah pasti lebih dahulu daripada kota X, ya kan? Karena kota W yang diketahui, maka untuk mencari kota X kita nanti harus kurangkan ini. Harus kita kurangkan dari waktu di kota W. Karena sekali lagi kota W lebih dahulu waktunya daripada kota X. Penyelesaiannya seperti ini. Karena selisih bujurnya 15 derajat, kita konversi ke waktu berarti 1 jam tadi kan. Nah, kita kurangkanlah dari waktu di kota W. Pukul 10 dikurang 1 jam. Maka saat yang sama di kota X adalah pukul 9 ya. Itu untuk kota X. Nah, sekarang kita jawab kota Y. Sama ya dengan cara yang tadi, pertama sekali kita bandingkan dulu angkanya antara kota W dengan kota Y. Kota W tadi 40 bujur timur, sedangkan kota Y 42 bujur timur. Angka di kota Y lebih besar kan? Bujur timurnya lebih besar, maka sudah pasti waktu kota Y lebih dahulu daripada kota W. Karena lebih dahulu, nanti kita tambah dari kota W waktunya, ya kan? Penyelesaiannya seperti ini. Selisihnya 2 derajat ya. Selisih 2 derajat dari kota W. Maka kita tambahlah ya. 2 derajat kita konversi ke menit. Berarti 2 dikali 4, ya kan? Karena 1 derajat tadi 4 menit. Berarti 8 ya. Pukul 10 ditambah 8 menit. Berarti pukul 10 lewat 8 menit. Itulah saat yang sama di kota Y ya. Nah, ini contoh pertama. Kita lihat contoh kedua ya. Soalnya begini. Kota W berada pada 50 derajat bujur barat. Kota X berada pada 35 derajat bujur barat. Dan kota Y berada pada 55 derajat bujur barat. Pertanyaannya, jika di kota W pukul 10, maka saat yang sama di kota X dan Y pukul berapa? Begitu ya. Nah, langsung kita jawab. Nah, pertama kita bandingkan dulu letak bujur kota W dengan letak bujur kota X. Kota W tadi 50 bujur barat, kota X 35 bujur barat. Mana yang lebih besar? Tentu kota W ya. Nah, tadi di catatan kita sudah pelajari, jika angka bujur di bujur baratnya lebih besar, maka waktunya lebih lambat tadi ya, waktunya lebih lama. Nah, sudah pasti kota W waktunya lebih lama daripada kota X, karena angka bujur di kota W lebih besar bujur baratnya daripada di kota X gitu ya. Maka nanti kita tambahlah ini waktunya kan, untuk menghitung selisih waktu dengan kota X kita tambahkan dari kota W. Karena sekali lagi kota W waktunya lebih lama daripada kota X, atau dengan kata lain kota X waktunya lebih dahulu dari kota W ya. Begitu ya. Penyelesaiannya seperti ini. Di kota X, nah pertama kita cari dulu selisihnya. 50 dengan 35 berarti selisih 15 derajat, kita konversi ke waktu berarti 1 jam ya. Karena X tadi lebih dahulu dari W, atau dengan kata lain karena W tadi lebih lama dari X, maka kita tambah waktunya. Jadi kesimpulannya di kota X pukul 11. Begitu ya. Sekarang kita cari kota Y. Pertama sekali kita bandingkan dulu angka bujur baratnya ya. Kota W tadi 50 bujur barat. Kota Y 55 bujur barat. Kota Y lebih besar ya angkanya ya. Maka sudah pasti kota Y lebih lama waktunya daripada kota W. Ya kan? Maka penyelesaiannya seperti ini. Selisihnya 5 derajat ya.
Kita konversi 5 derajat menjadi waktu. Berarti 5 kali 4 menit ya kan? 5 kali 4 menit berarti 20 menit. Nah, karena tadi kita sudah katakan bahwa kota Y waktunya lebih lama, maka kita kurangkan dari W ya. Pukul 10 dikurangi 20 menit. Berarti menjadi pukul berapa? Pukul 9 lewat 40 menit ya. Jadi seperti ini kira-kira cara untuk menentukan selisih waktu jika diketahui selisih bujurnya ya, baik di bujur barat maupun di bujur timur ya. Baik, sekianlah pembelajaran kita kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa buat di bagian komentar ya. Sekian dan terima kasih.